Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah bahwa pernikahan adalah idenya Tuhan. Kita mau belajar sama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18-25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya pernah membeli sebuah furniture toko, biasanya itu menjual furniture dalam keadaan belum dirakit. Saya terkadang dengan PT-nya langsung mulai merakit sebuah furniture yang mungkin lemari yang saya beli tersebut, tetapi pada pertengahan jalan saya baru sadar kalau saya salah merakit lemari tersebut. Nah, seharusnya kita tahu bahwa di dalam paket pembelian biasanya terdapat buku panduan sebagai petunjuk untuk merakit lemari tersebut. Baru ketika saya mengikuti buku panduan tersebut, akhirnya lemari yang saya beli itu dapat dirakit dengan baik. Nah, demikian halnya dengan pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu hal yang kompleks. Jangan kita menjalankan menurut kehendak kita, tapi kita harus melihat panduannya. Alkitab adalah panduan untuk kita menjalankan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang memulai konsep untuk pernikahan. Tidak cukup dua orang baik menikah, maka pernikahannya menjadi baik. Pernikahan yang baik harus turut dan sejalan sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita mau belajar saat ini 3 nilai dalam pernikahan. Nilai yang pertama adalah mengutamakan pasangan. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Yang dimaksud meninggalkan bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, tetapi suami dan istri harus mengutamakan pasangannya dibandingkan orang tuanya. Bahkan suami dan istri harus lebih utama daripada anak kandung, Bapak Ibu Saudara. Lalu nilai yang kedua, menyatukan kehidupan. Pada ayat 24 dikatakan suami dan istri akan bersatu. Kata menyatu dalam bahasa aslinya memiliki arti melebur jadi satu. Ada sebuah frase yang sangat indah mengatakan bahwa suami dan istri menjadi satu daging. Tidak mungkin diceraikan, tidak mungkin dipisahkan. Ketika engkau diberkati, engkau sudah disatukan oleh Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Suami istri harus memiliki satu iman, satu pandangan, dan juga satu visi. Dan nilai yang ketiga adalah menerima kekurangan. Kejadian 2 ayat 25 mengatakan mereka telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu.
Ayat ini berbicara secara simbolis mengenai saling menerima dengan pasangan, tidak menutup-nutupi di antara pasangan, saling menerima kelebihan dan juga kekurangan dari pasangan kita. Semakin banyak rahasia dalam pernikahan, maka akan semakin tidak sehat pernikahan itu. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit rahasia dalam pernikahan, maka akan semakin sehat pernikahan itu. Nah, saat ini kita juga mau belajar 3 nasihat dalam pernikahan. Yang pertama, hiasi pernikahanmu dengan pujian dan dukungan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Pernikahan saat ini seringkali saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena itu, marilah kita saling mendukung pasangan kita. Sediakan amunisi pujian untuk pasangan kita. Yang kedua, hindari terlalu meributkan hal yang tidak esensial. Ada hal-hal penting atau esensial yang harus dipertahankan. Hal-hal esensial yang berkaitan dengan dosa itu tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pasangan suami istri harus saling mengingatkan dan saling menjaga. Tetapi untuk hal-hal yang tidak esensial, janganlah terlalu diributkan. Hal-hal yang sepele terkadang menjadi pemicu keributan di antara pasangan. Hanya mungkin masalah pilihan berlibur atau pilihan jenis makanan yang kadang terlalu banyak diributkan. Hal-hal yang tidak esensial seperti itu, janganlah diributkan. Lalu yang ketiga, hadirkan Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga kita. Pengkhotbah 4 ayat 12 menggambarkan sebuah hubungan yang kuat diibaratkan seperti 3 tali yang ditenun menjadi satu. Kenapa harus 3 helai tali? Ada penafsir yang menyatakan bahwa 3 helai itu adalah suami, istri, dan Kristus. Libatkan Kristus dalam setiap persimpangan hidupmu. Dalam setiap pilihan-pilihan di dalam pernikahanmu, hadirkan Kristus dalam hal saling mengampuni. Dan pastikan Yesus ada di dalam setiap pernikahan kita. Dan percayalah, pernikahan kita itu akan menjadi pernikahan yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.